Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sari Nasution dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan ke masyarakat, yang dimana ini merupakan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pembinaan kemasyarakatan yang diampu oleh Ibu Ariyati. Di mana pembahasan ini ada 5, yaitu pengertian BK keagamaan, pengertian masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, konsep dasar pembinaan kemasyarakatan, dan landasan tujuan pembinaan kemasyarakatan. Yang pertama, pengertian bimbingan. Menurut Nata Wijaja dalam Mulyadi 2016 halaman 53, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar sesuai dengan peraturan dan keadaan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Miller dalam Sopyan 2014 halaman 13, bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Thohirin 2009 halaman 20, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial. Pengertian konseling. Menurut Smith dalam Prayitno dan Hamti 2004 halaman 100, konseling merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli membuat interpretasi tentang fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu dibuatnya. Menurut Thohirin 2009 halaman 25, konseling merupakan kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang, konselor dan klien, untuk menangani masalah klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku dan tujuan bagi klien. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling adalah hubungan timbal balik antara konselor dan konseli dalam mengungkapkan fakta dan mengatasi masalah tersebut. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Mulyadi 2016 halaman 60, bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada individu yang mengalami masalah baik pribadi, sosial, belajar, karir, dengan harapan klien mampu membuat pilihan dalam menjalani hidupnya. Menurut Thohirin 2009 halaman 26, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.
Sehingga bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. B. Pengertian BK keagamaan. Menurut Zaki, bimbingan keagamaan adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanan dan keyakinannya, sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan besar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Arifin, bimbingan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kemampuan yang ada pada dirinya melalui dorongan dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam memahami nilai-nilai keagamaan agar dapat menentukan pilihan dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. C. Pengertian masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpul manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Machhiver dan Fick dalam Surjono Sukanto 2006 halaman 22 memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku, serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Sedangkan masyarakat menurut Selo Sumarjan dalam Surjono Sukanto 2006 halaman 22 adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Pembinaan kemasyarakatan adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Adapun program kegiatan yang ada di masyarakat yaitu program pembinaan keagamaan dan program PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga. D. Konsep dasar pembinaan kemasyarakatan. Konsep diartikan juga sebagai abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Musaneb 1991 halaman 11. Segala sesuatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditunjukkan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan, usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Masdar Helmi, pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar,
dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur, tujuan, materi, proses, cara pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Menurut An-Nabhani, masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem aturan yang sama dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat. Sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tujuan dan fungsi pembinaan kemasyarakatan. Adapun tujuan pembinaan kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan, memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dan fungsi pembinaan kemasyarakatan adalah memupuk kesetiaan dan ketaatan, meningkatkan adanya rasa pengabdian dan tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya, mewujudkan suatu layanan organisasi dan anggota yang bersih dan berwibawa, serta memperbesar kemampuan dan kehidupan anggota melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.